sih untuk akhir kata yang bisa saya sampaikan, harapan kami adalah terkait fenomena yang sedang muncul ini, badan terkait, dinas terkait yang memiliki fungsi pengawasan bisa bekerja lebih maksimal lagi, sehingga jangan sampai menunggu masyarakat terjun ke lapangan baru dinas terkait ini kelabaan seperti itu. Jadi bisa memaksimalkan, kemudian mengawasi pengerjaan yang sedang dijalankan, termasuk mengevaluasi secara bertahap. Nah, ini suatu bentuk daripada bagaimana pembangunan itu nanti diharapkan sesuai dengan rencana dan dari harapan masyarakat, khususnya seluruh rakyat Nganjuk. Seperti itu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Pratama Yuda Sakti, saya berasal dari OA Pradi, dari kantor DJPN Partners dari Nganjuk. Menindaklanjuti fenomena yang terjadi pada akhir-akhir ini, kami ingin menyoroti dua sisi yang perlu digarisbawahi seperti itu, karena ini kaitannya dengan penggunaan anggaran. Nah, sisi yang pertama bisa saya sampaikan itu mengenai value for money. Nah, yang kedua value of money. Nah, kembali lagi yang pertama, value for money, yaitu di mana anggaran atau pendapatan yang dihasilkan itu harus bisa atau mampu kembali lagi kepada masyarakat dan memberikan nilai atau bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu yang harus digarisbawahi yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai value of money. Nah, dalam penggunaan anggaran ini, value of money harus kita tekankan, karena apa? Kaitannya dengan anggaran, nilai suatu nominal itu di masa sekarang itu tidak sama dengan di masa yang akan datang, sehingga di dalam penggunaannya harus segera direalisasikan, tidak bisa serta-merta ditunda-tunda seperti itu. Karena apabila kita menginginkan suatu barang, apabila di tahun ini tidak segera kita realisasikan, maka akan di kemudian maka nilainya akan berpindah pula. Nah, maka dari itu penggunaan anggaran ini harus segera terrealisasi dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Apabila kita merujuk pada peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 atas perubahan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, di situ disebutkan di pasal 1 angka 50 bahwasanya pengadaan berkelanjutan yaitu merupakan pengadaan barang atau jasa yang memiliki atau untuk mencapai suatu nilai yang manfaat, kemudian juga memiliki nilai yang secara ekonomis menguntungkan seperti itu, tidak hanya bagi pengguna saja. Di sini misalnya seperti kementerian, lembaga, kemudian pemerintah daerah, tetapi juga memiliki kemanfaatan kepada masyarakat. Nah, sehingga perlu digarisbawahi dalam hal ini, apa yang dihasilkan, kemudian penggunaan anggaran itu harus berguna kembali lagi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menikmati suatu hal yang telah dikontribusikan kepada pemerintah. Menurut pandangan saya seperti itu. Terima kasih. Tambahan lagi, Mas pengacara, ini kan mengajukan banyak terkait e-katalog ya, mungkin yang lagi viral. Terus adanya e-charging ini, menurut pandangan panjenengan selaku praktisi hukum ini mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi untuk mengenai e-katalog, e-purchasing itu memang diatur dalam perpres yang saya sebutkan tadi. Memang itu ada tahapan-tahapannya ya. Jadi memang itu tahapannya melalui online. Jadi harapan saya meskipun melalui online memang ada pengawasan secara khusus seperti itu. Artinya pengawasan baik secara internal maupun eksternal, dan kemudian juga ada transparansi. Transparansi artinya jangan kemudian karena ada tanda kutip, mohon maaf, misalnya ada lobby-lobby kemudian dimenangkan oleh salah satu peserta seperti itu, peserta lelang misalnya seperti itu. Jadi harapan kami meskipun secara elektronik dilakukan, tetap ada pengawasan yang secara ketat supaya transparansi ini tetap terjamin mutunya, sehingga tidak membawa kerugian bagi masyarakat. Di satu sisi lain mungkin banyak sih adanya double accounting atau double anggaran ya. Mungkin ini ya mudah-mudahan Nganjuk ini tidak ada seperti itu. Ini menurut pandangan Mas pengacara gimana ini? Ya, untuk mengenai double accounting atau double anggaran, kami harapkan sih tidak terjadi hal-hal yang sedemikian itu, karena pada prinsipnya bagi masyarakat sudah mempercayakan kepada pemerintah sebagai
ya istilahnya kuasa penuh dari masyarakat bisa menggunakan pendapatan dan anggaran itu sebaik mungkin, sehingga tidak diinginkan adanya manipulasi data.